Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kenaiko Fadila Hidayat dengan NIM G2D122017 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan yang berjudul mengelola etika dan tanggung jawab sosial. Definisi etika manajemen. Secara umum, etika adalah kode prinsip dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar atau salah. Etika menjadi penentu standar-standar dari mana yang baik atau buruk dalam tindakan dan keputusan. Kemudian, etika dapat dipahami lebih jelas ketika dibandingkan dengan perilaku yang ditentukan oleh hukum dan pilihan bebas. Perilaku manusia dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, wilayah hukum yang ada atau standar hukum, di mana nilai dan standar ditulis dalam sistem hukum dan diselenggarakan di pengadilan. Kemudian yang kedua, wilayah etika atau standar sosial, di mana di antara wilayah-wilayah ini terdapat area etika. Wilayah ini tidak memiliki hukum yang spesifik, tetapi terdapat standar tingkah laku berdasarkan prinsip dan nilai yang dipegang tentang tingkah laku moral yang menentukan seorang individu atau sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, wilayah pilihan bebas atau standar pribadi, di mana pada wilayah ini banyak perusahaan dan individu bermasalah dengan pandangan yang disederhanakan bahwa pilihan dibangun baik oleh hukum atau pilihan bebas. Pandangan ini membuat orang mempunyai asumsi yang salah bahwa jika suatu hal tidak ilegal, maka hal itu pastilah tidak melanggar etika. Seakan-akan wilayah ketiga ini tidaklah ada. Dilema etis. Etika selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan dan beberapa permasalahan etika sangat sulit dipecahkan karena tidak ada standar etika yang ditetapkan. Dilema etis atau ethical dilemma akan muncul dalam situasi yang menyangkut benar atau salah ketika nilai-nilai menjadi pertentangan karena benar dan salah tidak bisa dikenali secara jelas. Sehingga dilema etis dapat didefinisikan sebagai situasi yang muncul ketika semua pilihan alternatif atau perilaku yang tidak diinginkan karena konsekuensi yang berpotensi negatif sehingga sulit untuk membedakan benar atau salah. Kriteria pengambilan keputusan yang etis. Etika normatif menggunakan beberapa pendekatan untuk menggambarkan nilai-nilai dalam membimbing pengambilan keputusan yang etis, yaitu yang pertama, pendekatan bermanfaat. Menyatakan bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan yang paling besar bagi jumlah yang lebih besar. Kemudian yang kedua, pendekatan individualisme, di mana suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang secara individu. Kemudian yang ketiga, pendekatan hak-hak moral, di mana umat manusia memiliki hak asasi dan kebebasan yang tidak bisa direbut oleh keputusan satu individu. Yang keempat, pendekatan keadilan, di mana menyatakan bahwa keputusan moral harus didasarkan pada standar keadilan, kejujuran, dan ketidakberatsebelahan. Pilihan-pilihan etis seorang manajer. Sejumlah faktor dapat mempengaruhi kemampuan seorang manajer untuk membuat keputusan yang beretika. Hal ini didasari dari karakter pribadi orang tersebut yang terbentuk dari latar belakang budaya dan agamanya, pengaruh keluarga, kebutuhan pribadi yang akhirnya membentuk sistem nilai seorang manajer. Salah satu ciri pribadi yang penting adalah tahap pengembangan moral yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, tingkatan perkonvensional, di mana yang dimaksud pada tingkatan ini adalah setiap individu mementingkan penghargaan dan hukuman dari pihak luar dan mematuhi pihak berwenang untuk menghindari konsekuensi yang akan mengganggu dirinya. Yang kedua, tingkatan konvensional, di mana orang-orang belajar untuk mengonfirmasi pengharapan akan perilaku yang baik. Yang ketiga, tingkatan postkonvensional, di mana individu diarahkan oleh serangkaian nilai-nilai internal yang berdasarkan pada prinsip keadilan dan hak internasional dan bahkan tidak akan mematuhi peraturan atau hukum yang melanggar prinsip ini. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan. Pengertian formal dari tanggung jawab perusahaan atau corporate social responsibility adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan melakukan tindakan yang akan berperan terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat serta organisasi. Namun, konsep CRS menjadi sebuah konsep yang sulit dipahami karena adanya perbedaan keyakinan mengenai tindakan apa yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemangku kepentingan dalam organisasi. Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah kelompok apapun yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang memiliki andil dalam kinerja organisasi. Setiap pemangku kepentingan memiliki kriteria yang berbeda dalam menentukan suatu tindakan, karena setiap pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda pula dalam organisasi. Kinerja organisasi memengaruhi pemangku kepentingan, tetapi pemangku kepentingan dapat juga sangat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan organisasi. Etika ketahanan. Konsep ketahanan menyatakan bahwa suatu organisasi dapat menemukan cara-cara yang inovatif dalam menciptakan kekayaan sekaligus menjaga sumber daya alam. Dengan filosofi ketahanan, manajer menjalin keprihatinan lingkungan dan sosial ke dalam setiap keputusan strategis, merevisi kebijakan dan prosedur untuk mendukung usaha ketahanan, dan mengukur kemajuannya dalam mencapai tujuan-tujuan ketahanan. Mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial secara keseluruhan dari perusahaan dapat dibagi ke dalam 4 kriteria utama, yaitu yang pertama tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawabnya adalah menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan masyarakat, serta memaksimalkan keuntungan sebagai pemilik dan pemegang saham institusi tersebut. Yang kedua, tanggung jawab hukum, di mana menentukan apa yang dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang penting berhubungan dengan perilaku yang pantas dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab etika, terdiri dari perilaku-perilaku yang tidak bisa ditempatkan ke dalam ranah hukum dan mungkin tidak berhubungan dengan kepentingan ekonomi perusahaan secara langsung. Yang keempat, tanggung jawab diskresionari, di mana tanggung jawab ini benar-benar bersifat sukarela dan dibimbing oleh hasrat perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memadatkan oleh ekonomi, hukum, atau etika. Mengatur etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Seorang ahli etika mengatakan, manajemen bertanggung jawab dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi di mana orang-orang bertindak untuk mengatur diri mereka sendiri. Salah satu langkah penting adalah seorang manajer harus menjalankan kepemimpinan yang beretika. Manajer dapat membantu organisasinya untuk beretika dan bertanggung jawab secara sosial dengan menjalankan kepemimpinan yang beretika dan menggunakan mekanisme seperti yang pertama, kode etik. Yang dimaksud kode etik di sini adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Kode etik menyampaikan pada para pegawai apa yang dibela oleh perusahaan. Yang kedua, struktur etis. Yang dimaksud di sini adalah struktur etis mewakili beragam sistem, posisi, dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Yang ketiga, whistleblowing, di mana yang dimaksud di sini adalah penyingkapan yang dilakukan pegawai mengenai praktik-praktik ilegal, amoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi. Sekian presentasi dari saya. Materi yang telah saya bawakan tadi bereferensi dari buku Rabaru Manajemen Richard edisi 9. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.